Kisah sejarah hidup Sunan Bonang. Assalamualaikum, sampai jumpa kembali di videonya Ukhti Afifah. Dan saya doakan yang menonton video saya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, diberikan rezeki yang lancar dan berkah, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah hidup Sunan Bonang, Bunda. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama besar Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Jawa, khususnya di Kabupaten Tuban, Bun, pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, Bun, termasuk gamelan, juga karya sastra. Ya. Konon Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan ada tonjolannya di bagian tengah atau yang kerap disebut bonang. Nah, dari situlah beliaunya diberi julukan Sunan Bonang. Nah, Raden Magdum Ibrahim itu atau Sunan Bonang merupakan putra keempat dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang sekarang makamnya terletak di Surabaya, Bun. Dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, putri dari Bupati Tuban, yaitu Arya Teja pada waktu itu. Nah, Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang itu lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga Ningrat, Bun. Nah, keluarganya itu termasuk keluarga yang agamis. Karena ayahnya Sunan Bonang yaitu Sunan Ampel itu pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Dinta, maka pertama kali Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang mengenyam pendidikan Islam dari ayahnya sendiri, yaitu di pesantren Ampel Dinta, pesantren milik ayahnya sendiri, Bun. Sebab Sunan Ampel mempersiapkan putranya yaitu Sunan Bonang itu sebagai penerus untuk menciarkan agama Islam, yaitu agama Islam yang berada di Nusantara, yaitu khususnya di Kabupaten Tuban. Kemudian setelah Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang beranjak dewasa, beliaunya pergi ke negeri Pasai, yaitu di Aceh, Bun, untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu ayahanda Sunan Giri. Kini kita sudah keluar dari area pemakaman, Bun. Jadi kita mau belanja-belanja cari oleh-oleh untuk dibawa pulang ya, Bun. Sambil nyari oleh-oleh saya lanjutkan cerita Sunan Bonang. Tadi sampai Sunan Bonang pergi ke Aceh. Nah, selain Sunan Bonang berguru pada ayahanda Maulana Ishaq, yaitu ayah namanya Sunan Giri. Selain itu juga
juga Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang berguru kepada banyak ulama besar lainnya, Bun. Hingga akhirnya Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang setelah keilmuannya yang sudah mumpuni dalam penguasaan berbagai macam pendidikan, maksudnya pendidikan umum dan ilmu kanuragan, hingga beliaunya bisa mengalahkan seorang perampok, Bun, yang bernama Raden Said. Nah, Raden Said itu yaitu seorang perampok handal yang keilmuannya sangat tinggi, ya. Setelah dikalahkan oleh Sunan Bonang, Raden Said pun tunduk dan bertaubat. Kemudian Raden Said itu ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Karena sudah ditungguin anak-anak ya, Bun, ya, untuk membeli oleh-oleh, jadi saya akhiri sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Salam sehat semuanya. Bye bye. Assalamualaikum.